Selamat pagi, anak-anak kelas pra remaja. Apa kabarnya sayang? Sehat kalian semua? Bagaimana dengan tugas-tugas online kalian? Sudah selesai dikerjakan? Kita berharap kalian dapat nilai yang bagus. Yang lulus bisa dapat sekolah yang bagus. Yang naik kelas bisa dapat nilai yang bagus. Dan kita juga berharap kalian menjadi anak yang berprestasi di dalam Tuhan. Kita mau angkat satu pujian kita. Kita mau katakan betapa kita tidak bersyukur. Kita mau angkat satu pujian kita lagi. Kita mau katakan Kau yang layak. Kita mau katakan sama Tuhan bahwa hanya Tuhan yang layak dimuliakan, karena Dia Maha Kuasa menciptakan semuanya dengan senang hati dan sukacita. Bahkan kita diciptakan Tuhan luar biasa.
doa pembukaan sekaligus kita mau mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang duduk dan bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal, kami sapa dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami. Kami boleh ada dalam kondisi yang sehat. Kami bersyukur Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi biji mata-Mu Tuhan. Kami sangat mahal dan berharga di mata Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk kami beribadah, memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Mari berkati kami Tuhan. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian kami Bapa. Engkau juga yang bertahta di atas ibadah kami pada hari ini Tuhan. Nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang diagungkan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan, berikan kami ketertiban untuk dapat mendengarkan kakak kami yang membawakan firman Tuhan, agar firman yang disampaikannya merupakan sebagian perkataan Tuhan yang Tuhan perkenankan untuk ditaburkan oleh kakak kami kepada kami semua. Terima kasih banyak Tuhan, berfirmanlah melalui kakak sekolah minggu kami. Kami siap menerima firman Tuhan. Kami siap menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Puji Tuhan ya, kita masih beribadah secara online ya. Kakak harap kalian semua semangat, tetap sehat ya. Terima kasih untuk Kakak Mai yang sudah mengiringi kita tadi, mengangkat puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya Kakak akan membawakan firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, tema kita hari ini adalah kemahakuasaan Tuhan. Adik-adik tahu nggak apa artinya kemahakuasaan Tuhan? Siapa yang tahu? Pasti semua adik-adik tahu ya. Kemahakuasaan itu artinya adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya ya. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya ya. Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segenap isinya, termasuk diri kita ini adik-adik ya. Ini dapat kita lihat di dalam Matius 28 ayat 18 ya. Kakak bacakan dari sini. Kepadaku telah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Jadi dialah penguasanya, dialah yang berkuasa ya, yang mengendalikan semuanya. Satu lagi bisa juga kita lihat di Yohanes 1 ayat 3 ya. Yohanes 1 ayat 3. Nah, apa bunyinya? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan. Jadi, kalau ada yang bilang, aku bisa menciptakan ini, seperti profesor atau para ahli, aku bisa membuat ini, ada penemuan baru. Dia menciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Tetapi kalau Allah kita menciptakan dari yang tidak ada, hanya dengan firman ya, maka semuanya jadi. Nah, itulah kemahakuasaan Allah. Nah, inilah tema tadi yang kita mau angkat hari ini. Nah, kemahakuasaan Allah ini dapat juga kita pelajari pada hari ini melalui bacaan kita. Ayo adik-adik buka semua Alkitabnya. Bacaan yang pertama diambil dari Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Bagian yang kedua pembacaan kita Yohanes 2
ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Nah, sudah dapat adik-adik? Ayo, kakak baca dari sini, adik-adik semua membaca Alkitabnya dari rumah. Keluaran 14 ayat 21 dan 22, demikian bunyinya. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah, yang kedua dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ya, kita baca sama-sama. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau yang menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, dari 2 bacaan kita ini tadi, adik-adik, jelas sekali ya. Apa tema kita tadi? Kemahakuasaan Tuhan sungguh amat nyata ada di situ. Bagaimana tadi? Bacaan kita yang pertama tadi, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka dalam perjalanan untuk menyeberangi Laut Tiberau, maka apa yang dilakukan oleh Musa? Dia diperintahkan oleh Tuhan. Tadi dikatakannya ya, "Ulurkanlah tongkatmu, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah ke laut." Maka seketika itu ada angin timur yang sangat keras berhembus untuk memisahkan air itu menjadi menjadi dua. Nah, sehingga di tengah-tengahnya adik-adik ada tanah yang kering. Dari situlah orang-orang Israel itu bisa lewat untuk sampai ke seberang. Di tengah perjalanan itu adik-adik, rupanya tentara Mesir, orang-orang Mesir ini menyesal melepaskan orang-orang Israel, sehingga mereka mengejarnya dengan tentara berkuda. Tapi apa yang terjadi di tengah laut itu? Tuhan mengacaukan atau menunggang balikkan kereta yang mereka tumpangi, sehingga mereka merasa, waduh, ini kuasa Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel. Sehingga apa adik-adik? Mereka menjadi gentar, mereka berbalik arah. Tetapi apa yang mengepung mereka ketika mereka berbalik arah? Mereka tenggelam karena air laut itu sudah menutupi kereta-kereta dan juga semua tentara-tentara Mesir itu. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan kita. Terlihat adik-adik melalui bacaan kita tadi ya. Seperti tembok katanya. Sampai saat ini belum ada satupun orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Allah kita. Di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel ini tadi, sungguh terlihat nyata kemahakuasaan Tuhan. Melalui bacaan kedua kita tadi juga terlihat nyata ya kuasa Tuhan.
Kalau anggur itu adik-adik disimpan atau diproses dia, semakin lama umurnya, semakin tua, maka anggur itu semakin mahal ya, karena prosesnya sampai berpuluh-puluh tahun ya, disimpan dia. Nah, dan harganya semakin mahal. Tetapi ini tadi anggur yang semakin enak tadi diproses Tuhan hanya sekejap. Tadi ada berapa tempayan? Ada 6 tempayan. Kalau diperhitungkan dengan sekarang ini adik-adik, satu tempayan itu isinya 100 liter. Jadi kalau 6 tempayan kurang lebih 600 liter. Seperti toran yang ada di rumah kita itu. Bisa untuk mandi, bisa untuk mencuci, bisa untuk masak. Jadi tidak hanya untuk diminum saja. Itulah yang Tuhan beri, keajaiban yang luar biasa ya. Karena mereka dan murid-muridnya termasuk Ibu Yesus diundang ke pesta perkawinan di Kana ini tadi. Nah, sebenarnya apa tadi jawab Yesus kepada ibunya? Itu bisa kita lihat di ayat 3. Kita baca sekali lagi. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya. Nah, ada adat kebiasaan di pesta orang Yahudi bahwa makanan utama atau menu utama adalah, salah satunya adalah anggur ya. Kalau anggur kehabisan tentu menjadi perbincangan orang, dan orang yang memiliki pesta ini pasti akan merasa malu adik-adik, karena tamu yang diundang tidak kebagian anggur. Coba adik-adik bayangkan ya, kalau kita pesta umpamanya pesta perkawinan, tahu-tahu tamunya belum pada makan, makanannya sudah habis, tentu akan menjadi cemooh atau omongan ya. Ih, masa bikin pesta makanannya nggak cukup. Nah, hal yang sama juga terjadi di pesta di Kana ini tadi. Maka Ibu Yesus sudah tega adik-adik. Ih, bagaimana nanti tamu-tamunya? Pasti yang punya pesta ini sangat malu ya. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia katakan anggurnya habis. Kenapa sih ibunya melapor kepada Yesus? Karena dia tahu Yesus pasti dapat melakukan sesuatu untuk menolong yang punya pesta ini. Akhirnya apa? Yang dikatakan, waktuku belum tiba ibu. Tapi Ibu Yesus ini yakin Yesus pasti bisa melakukan suatu hal untuk menolong orang yang sedang melakukan pesta di Kana ini tadi. Nah, akhirnya apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan? Rupanya adik-adik ada juga kebiasaan di orang Yahudi, ketika mereka memasuki rumah, disediakan tempayan di depan rumah. Nah, gunanya apa? Disediakan air bersih untuk mencuci kaki, karena zaman dulu adik-adik mereka berjalan kaki ya. Sebelum masuk rumah harus mencuci kakinya terlebih dahulu. Nah, maka tempayan-tempayan itu lah yang digunakan, disuruh oleh Yesus kepada pelayan-pelayan untuk mengisi air dengan penuh, isi semua katanya. Nah, pelayan-pelayan itu patuh, taat adik-adik mereka, karena tadi sudah dikasih tahu sama Ibu Yesus. Nanti apa yang dia katakan ikuti ya katanya. Maka itulah yang diikuti oleh pelayan-pelayan itu. Maka diisilah penuh tempayan-tempayan itu dengan air ya. Nah, tidak lama kemudian disuruhlah pelayan itu untuk mencedok air yang sudah diisi tadi. Suruh dicecap, dirasakan, waduh anggurnya enak sekali. Lalu apa yang Yesus perintahkan? Bawalah kepada si pemilik pesta ya. Nah, dibawa dan diminumlah anggurnya itu. Apa yang dikatakan? Kok anggurnya enak banget ya. Biasanya kalau orang berpesta, bagi yang peminum juga, yang meminum anggur itu juga semua berkata, biasanya kalau orang berpesta, anggur pertama lah yang paling enak. Tapi ini kok malah anggurnya yang dihidangkan semakin lama semakin enak. Nah, dia tidak tahu bahwa siapa yang merubah air yang menjadi anggur ini tadi adalah Yesus. Nah, dari pesta perkawinan di Kana ini tadi juga kita melihat kemahakuasaan Allah. Ya adik-adik ya. Jadi Allah itu tidak terbatas dalam melakukan segala hal. Kalau dia sudah kehendaki, maka semuanya itu jadi. Nah, apakah kemahakuasaan Allah itu juga bisa berlaku sampai saat ini? Ya tentu berlaku. Ya, kapan dan di mana saja pun bisa berlaku kemahakuasaan Allah ini tadi. Nah, pada saat sekarang ini, di mana tengah-tengah dunia ini dilanda oleh pandemi COVID-19. Jadi pada saat ini sudah hampir 4 bulan kita dibatasi pergerakan kita. Kita semua tinggal di rumah, tidak bebas untuk keluar rumah.
bahkan beribadah pun saat ini kita masih online, masih di rumah, ya. Jadi Tuhan izinkan itu terjadi, semua juga atas kuasa Tuhan. Apakah Tuhan berkehendak tidak baik terhadap kita? Tidak. Pasti di balik ini semua ada maksud baik Tuhan. Mungkin bumi kita ini sudah terlalu tinggi kadar polusinya. Jadi kalau kita berdiam dulu di rumah, maka udara dan tingkat polusi ini, udara kita semakin bersih, tingkat polusi ini juga berkurang. Nah, dari sini kita percaya bahwa kemahakuasa Tuhan itu hadir dimanapun dia mau. Tidak ada satu orang pun yang dapat membatasinya. Kalau ilmuwan ataupun profesor ataupun penemu, dia bisa nggak menciptakan sesuatu? Bisa, dia bisa membuat sesuatu, bisa. Tetapi dari yang sudah ada, ya. Tapi Allah kita tadi bagaimana? Tidak, dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah kemahakuasaan Allah. Bagaimana juga dengan kehidupan kita pada saat ini? Mari datang kepada Tuhan. Seperti perkawinan di Kana tadi, ya. Dia mengundang Yesus, ibunya dan murid-muridnya datang. Maka di dalam kehidupan kita juga, mari kita mengundang Yesus hadir dalam kehidupan kita. Yang rasanya tidak mungkin atau tidak mampu kita lakukan. Kalau kita datang berseru kepada Tuhan, kita taat, maka kemahakuasaan Tuhan itu juga berlaku dan bisa terjadi atas kehidupan adik-adik. Itulah firman Tuhan yang bisa kakak bagikan hari ini. Kakak percaya adik-adik tetap sehat, adik-adik tetap semangat belajar dari rumah. Dan yang menjadi ayat hafalan kita pada hari ini adalah Ayub 42 ayat 2. Kakak ulangi sekali lagi, Ayub 42 ayat 2. Mari adik-adik terus belajar firman Tuhan, terus menghafal ayat hafalan dari rumah. Terima kasih adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, di mana tema kami pada hari ini adalah kemahakuasaan Allah. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang berkuasa di atas segala-galanya, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan segenap isinya. Bapa, pada saat ini kami datang memohon belas kasih-Mu. Tuhan, Engkau tahu keberadaan adik-adik kami satu persatu, apa yang mereka rasakan. Mari Tuhan, biarlah Engkau tetap melindungi, tetap menjaga, dan tetap menolong adik-adik kami ini untuk terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka mau beribadah, mereka mau berdoa, mereka berseru kepada Tuhan atas segala sesuatu yang mereka rasakan dan mereka rindukan. Karena Engkau adalah Allah kami yang maha kuasa, dan Engkau adalah Allah kami satu-satunya yang dapat menolong kami dalam setiap keadaan kami. Berkati orang tua kami Tuhan, berkati kakak dan adik kami, berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami datang di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik semua, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, yang hari ini bertemakan kemahakuasaan Tuhan, kita mau bernyanyi dari lagu Allah kuasa melakukan segala perkara dalam sikap yang hormat di hadapan Tuhan. Segala masa
Kita mau pulang, kita mau bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, melebihi segala apapun yang ada di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu tak terbatas oleh ruang dan waktu. Kuasa-Mu selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar tentang kemahakuasaan Allah dalam hidup kami. Berkati apa yang sudah disampaikan kakak sekolah minggu kami Tuhan. Biar itu semua menjadi kekuatan bagi kami Bapa, agar kami tetap mengingat akan cinta dan kasih-Nya Tuhan di dalam melakukan segala kuasa dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu tak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, hingga sampai selama-lamanya. Bahkan sampai Engkau datang untuk yang kali keduanya, Engkau tetap berkuasa. Engkau tetap Allah kami yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, apapun yang kami lakukan di dalam masa-masa pandemi COVID-19, Tuhanlah yang tetap membimbing kami agar kami bisa melakukan apa yang baik, apa yang benar, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Persembahan yang sudah kami berikan Tuhan yang mau memberkati, agar persembahan ini juga dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami tetap yakin serta percaya Engkau Maha Kuasa di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Selamat siang adik-adik. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tetap cuci tangan yang bersih. Kalau keluar pakai masker. Makan makanan yang bergizi. Atur jam istirahat kalian yang cukup. Supaya kita tetap sehat selalu di dalam Tuhan Yesus. Bye-bye. Tuhan memberkati kalian semua. Sampai ketemu minggu depan.